Halo, kenalin, nama saya Muhammad Nurul. Saya dari Fakultas Farmasi. Halo, nama saya Selina Wijaya dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Sofia Panwe dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, perkenalkan nama saya Hana Ahmad dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, kalau dari saya sendiri, pengalaman menariknya adalah di mana saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dapat berinteraksi dengan satu sama lain antar teman fakultas dari berbagai fakultas yang ada. Jadi menurut saya itu melatih saya untuk lebih mengenal banyak karakter, masuk kerja sama dengan teman. Kalau menurut saya sih pengalaman paling positifnya tuh kita dapat bekerja sama secara tim, diskusi, bertukar pendapat. Nah, selain itu juga kita belajar buat laporan, desain. Terus kalau dari segi life skill, kita dapat mengimplementasikan Pancasilanya secara lebih baik, lebih bisa dapat ke masyarakatnya tuh lebih dapat gitu. Kalau menurut saya sendiri, banyak hal baru kayak sebuah materi yang lain bukan cuma di kelas doang, atau ada interaksi yang lain lagi. Untuk pembelajaran kali ini bisa kita interaksi dengan dunia luar, apalagi itu bisa melakukan aksi nyata sendiri di kayak terjun lapangan, kita berinteraksi dengan masyarakat, dan kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang kita belum punya dari saya sih itu aja sih. Kalau menurut saya kelas kolaborasi mereka ini sangat menarik ya, mulai dari kita banyak diskusi juga sama dosennya, jadi lebih banyak interaksi sama dosennya. Kalau di kelas biasa itu lebih ke udah belajar aja ngeliat materi, banyak diskusi. Jadi kalau di kelas kita sekarang ini emang jadi lebih banyak interaksi aja sih, terus lebih banyak kita juga bisa bikin suatu produk atau karya seni, jadi lebih baik interaksi lah dengan yang lain juga. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih, saya setuju sih sama pendapat Susanti tadi mengenai pengalamannya ya. Kemudian juga kita banyak belajar hal baru dari sistem kolaborasi seperti ini ya. Jadi yang biasa kita kalau kerjain tugas itu sendiri gitu ya, sekarang kita kerjain bersama-sama barengan gitu ya. Jadi interaksi antar mahasiswa itu lebih aktif gitu. Nggak melulu kita ngeliatin dosen gitu ya, tapi kita saling merhatiin satu sama lain dengan mahasiswa lain gitu. Oke, jadi itu yang menariknya adalah kita kan ngerjain semuanya ini per kelompok kan. Jadi kita dikasih tugas project dan otomatis kita ngerjain tugas project itu nggak cuma di kampus doang. Kita keluar kampus, waktu itu saya juga nge-shoot kebun raya Bogor, jadi kerjainnya juga rame-rame, nggak sendirian. Otomatis juga menimbulkan cerita-cerita baru, cerita-cerita seru dalam kerjaan project. Kalau saya tentang menurut saya yang menarik itu kita tuh bisa mencapai tujuan yang sama bersama gitu. Jadi kita kerjain tugas bukan satu orang yang nampung, kita semua kerja sama. Jadi kalau ada yang kesusahan, contohnya mendesain, kan pasti ada di kelompok kita yang bisa mendesain, dan kita juga belajar desain yang kayak gitu. Baik dari saya sendiri, hal positif yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah ini dapat bantu saya ya untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di dalam kehidupan saya sehari-hari, masuk dalam lingkungan saya sosial. Kalau menurut saya sih, saya dapat lebih mengatur waktu, ngatur deadline gitu. Nah, terus juga dapat lebih menghargai pendapat sesama tim. Saya sendiri sih, dalam hal positif saya itu seperti melatih komunikasi kepada lingkungan sekitar, terus kita aktif ke masyarakat. Kita juga bisa mendapatkan hal yang baru dari dunia luar, bisa dikembangkan juga lingkungan itu sendiri. Sekarang kita bisa dikembangkan. Itu sih hal positif sendiri. Kalau hal-hal positif sih, ya yang tadi saya bilang ya, selain interaksi kita lebih banyak dengan mahasiswa, otomatis relasi kita lebih banyak dong. Kemudian kita bisa lebih mengenal karakter orang lebih banyak lagi, nggak melulu soal antar satu fakultas
kita bisa lebih mengenal juga karakteristik dari masing-masing mahasiswa di antar fakultas juga. Kemudian juga dari tugasnya sendiri ya, itu rasanya nggak susah gitu dikerjainnya, karena kita kerjainnya barengan gitu, dan hasilnya juga ya karena masing-masing individu itu berbeda ya, jadi otomatis apa ya istilahnya, mungkin tugas itu hasilnya lebih warna-warni gitu bisa dibilang. Kalau kata kamu gimana sih? Kalau kata aku sih lebih ke arah dari tadi kan tugas tugas ya, kita bisa diskusi apa itu yang harusnya kerjanya kayak gimana, bisa banyak loh opini-opininya bisa kerjain laporan atau gimana, biar nggak kepatok bisa ke tempat aja. Itu kayak banyak ide-ide baru yang bisa kita diskusiin, gimana kita juga ngerjain laporan kan kelompok ya. Jadi bisa lah, karena tadi juga disebutin banyak apa namanya sifat-sifat baru yang kita tahu, kita temuin di antar kelompok, jadi lebih mudah untuk mengerjakan tugas lain sebagainya. Yang pertama tuh menambahkan kekompakan kita sebagai individu ya, karena kita juga kerja sama teman yang lain, beda fakultas, kita bisa lebih tahu tentang karakter seseorang, bisa tahu gimana sih harus nyelesain pekerjaan ini secara bersama-sama, karena kita juga punya banyak ide ya, nggak cuma dari satu hal, jadi kita harus bisa nyatuin segala ide tersebut menjadi satu. Kalau saya nilai positifnya tuh kita kelas kolaborasi ini kita tuh seperti kerja, karena saya kan pernah kerja, dan di dunia kerja itu kita tuh nggak mungkin melakukan hal-hal itu sendiri, kita pasti harus berbicara, harus menyelesaikan tugasnya bersama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, untuk harapan saya sendiri adalah kelas ini dapat berjalan berkelanjutan, karena menurut saya ini sangat besar ya, dan melatih jiwa-jiwa mental para generasi Z seperti teenagers untuk mampu bekerja sama tim dengan komitmen yang tinggi. Kalau menurut saya sih semoga project ini bisa berjalan ke tahun-tahun setelahnya, karena dalam proses pengerjaannya itu seru banget. Saya sendiri sih semoga kolaborasi pembelajaran itu tetap berlanjut, karena untuk yang saya sendiri itu banyak yang suka dibutuhkan terus tidak berinteraksi dalam rumah, itu sangat berpengaruh banget, karena kan dia kerja ngelakuin kita di dalam lingkup itu sendiri, kita harus berinteraksi juga dalam rumah. Kalau menurut saya, harapan saya ke depan untuk kelas kolaborasi ini semoga bisa diterapkan ke mata kuliah lain ya, tentunya ya, karena menurut saya inilah yang dibutuhkan untuk generasi sekarang gitu. Kayak ini tahap awal menciptakan kualitas seorang pekerja nantinya gitu loh. Nggak melulu soal pekerja ya, mungkin nanti gimana caranya menjadi CEO ya. Karena di kelas kolaborasi ini kan selain melatih interaksi, melatih kepemimpinan juga dong ya. Karena tentunya kita juga harus di sini ada beberapa skill yang kita latih ya. Mulai dari soft skill ya, hard skill, dan life skill itu bikin kita nanti kalau kita bekerja di dunia kerja itu kita akan kaget nantinya gitu. Kalau menurut tahu gimana sih San? Iya betul banget, soalnya kita juga selama menjalankan tugas ini kita membuat suatu project, bisa juga membuat suatu karya seni, di mana kita harus membuat, kita juga harus punya soft skill tadi, kayak soft skill, hard skill, life skill juga. Jadi untuk kedepannya gimana kita bisa lebih bergaul dengan masyarakat luas, gimana masa depan kita juga untuk kerja ini juga sangat penting banget. Jadi saya harap kelas ini akan terus ada di kedepannya, semester kedepannya, atau mungkin akan ada di semua fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Yang pastinya jangan berhenti dan harus dilanjutkan terus, karena dampaknya banyak banget buat mahasiswa ya. Jadi harus dilanjutkan, jangan berhenti. Nah, saya juga berharap adik tingkat kita juga dapat mengalami kelas kolaborasi ini, karena selain lebih gampang daripada kelas konvensional gitu, kita juga menyerap ilmunya itu pasti lebih masuk
kelas kolaborasi ini ya. Nah, sangat seru sih ya dari cara dosen mengajarnya, interaksi antar sesama mahasiswa dan juga interaksi antara dosen dan ada masyarakat sosial. Kalau menurut saya sih lebih seru kolaborasi juga karena kita banyak nggak cuma menonton di materi. Nah kita juga banyak aksinya, banyak diskusi sama dosen, sama teman-teman semua. Kalau saya sendiri, untuk yang belajar bisa itu menarik ya, karena misalkan saya sih sama seperti kalian juga, jadi itu untuk pembelajaran kolaborasi sendiri menarik banget karena kita bisa melatih hal-hal baru, soft skill, hard skill, dan life skill juga. Oh jelas kelas kolaborasi sih, Iya. jauh banget. Karena ya itu tadi, biasanya kita ngantuk gitu ya di kelas konvensional gitu ya, kita ngantuk merhatiin dosen dan bicara gitu ya, terus sama teman-teman mau ngajak ngobrol juga nggak bisa karena kita harus merhatiin dosen. Kalau kelas ini kan lebih gampang, kita lebih fleksibel ya, sama temen itu bisa sambil bercanda gitu ya, terus juga dosen juga saling interaksi sama kita gitu ya, nggak terpaku sama satu mahasiswa yang misalnya lagi ngatin dia gitu. Itu sih aku merasa. Iya benar, kalau di kelas biasa kan biasanya kita cuma ngeliatin format tulis, ngeliatin proyektor. Tapi kalau di kelas kolaborasi ini kita bisa diskusi langsung sama dosennya, sama teman-teman kita juga. Jadi misalkan kita ada bosan, kita bisa ngebahas proyek ini tuh maunya ke depannya kayak gimana. Jadi nggak ada lagi tuh istilah kayak mau ketemu dosen harus WA dulu dan susah gitu. Kita di kelas kolaborasi ini dosennya juga lebih aktif sih. Nggak paling-paling aja, gampang dosen mah. Baik jadi. Perbedaannya misalnya kalau dari kelas biasa kan kayaknya monoton dan membosankan banget kan, kayak kita harus dengerin dosen ngobrol, dosen yang ngomong, kita cuma manut aja gitu. Tapi kalau kelas kolaborasi ini kita bisa mendapatkan banyak ide, kita bisa diskusi, jadinya mengedepankan diskusi yang terintim. Jadi menurut saya lebih asik kelas kolaborasi. Menurut saya kelas kolaborasi pasti lebih menarik, apalagi kelas yang offline ya. Soalnya kita bisa bertemu, sedangkan kalau kita kelas konvensional gitu kita palingan nunggu absen aja ya. Kita nunggu absen doang. Kalau kelas kolaborasi ini kita pasti semangat untuk masuk, nggak mau tinggalkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Hari ini perkenalkan, saya Nana Dika, saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasila. Kali ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah wajib Pancasila dan juga kewarganegaraan. Adapun di dalam mengajar dua mata kuliah ini memiliki banyak sekali excitement di dalamnya dengan metode yang baru, yaitu metode kolaborasi. Di dalam perkuliahan yang berjalan, beberapa pengalaman yang saya alami yaitu adanya perubahan perilaku dan juga kebiasaan mahasiswa dalam proses belajar sejak dikenalkan tentang proyek yang akan dilakukan. Nah, beberapa mahasiswa menanggapi dengan pola yang berbeda. Jadi yang biasanya mereka hanya mendengarkan dosen saja, kemudian hanya tanya jawab seadanya, tetapi dengan pola kolaborasi ini dalam proyek mereka berdiskusi. Jadi mungkin banyaknya diskusi itu melebihi porsi kita mengajar di mata kuliah yang konvensional gitu ya, atau di metode yang konvensional. Nah, proyek yang dilakukan ini sudah berjalan sesuai dengan rencana kegiatan
kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, di dalam satu kelas ini kita satu kelompok terdiri dari 10 mahasiswa yang diorganisir oleh mereka sendiri, kemudian diketuai oleh satu guru. Ada perangkat kelas, yaitu ada ketua kelas dan juga bendahara atau sekretaris kelas yang membantu untuk menghandle jalannya proyek yang dilakukan. Nah, kali ini kalau biasanya suatu proyek itu dihandle oleh dosen atau dosen sebagai project manager, kali ini sudah tidak lagi. Jadi project manajernya adalah dari ketua kelas, bahkan dosen ini hanya menjadi reviewer saja, tapi dengan mengarahkan dan membimbing bagaimana pola dan alur mereka bekerja sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian mahasiswa itu merasakan kondisi kuliah yang menyenangkan, mengasihkan dibandingkan kuliah yang konservatif. Aktivitas mahasiswa yang berkelanjutan di setiap saat, tidak hanya belajar di waktu hari hingga mata kuliah diambil ya, tapi ada beberapa tugas-tugas yang dikerjakan di luar jam mata kuliah, atau bahkan dengan rasa senang mereka bisa melakukan kegiatan di luar kelas, seperti ada aksi sosial ya, ataupun aksi-aksi survei dan observasi. Kemudian mahasiswa juga merasakan kemudahan akses dosennya, diskusi dan arahan atau juga bimbingan untuk menyelesaikan proyek yang telah ditentukan secara bersama-sama. Jadi ada komunikasi dua arah yang intens antara mahasiswa dan juga dosen. Nah, namun kendala yang dihadapi mahasiswa ini adanya keterbatasan waktu ya, melakukan pertemuan untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok karena adanya jadwal kuliah yang berbeda-beda. Karena di setiap kelas ini terdiri dari beberapa mahasiswa di fakultas yang berbeda-beda. Nah, untuk itu maka mahasiswa dipacu untuk dapat menentukan prioritas waktu, menentukan prioritas kegiatan dan juga prioritas bagi dirinya sendiri dalam mengikuti metode atau model kelas kolaborasi. Harapan kami metode kelas kolaborasi seperti ini tidak hanya di mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan, tapi juga bisa di mata kuliah yang lain, sehingga bisa meningkatkan soft skill, hard skill, dan juga life skill mahasiswa, menambah kompetensi mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom. Salam Pancasila.